warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik hati, kau menyelamatkanku hari ini. Oke, siap. Aku senang banget bisa hadir di Hai sini dok, bersama Mungkin DDT Hit Me. Wah, luar biasa. Uh, hai Dokter Rosidita yang cantik sekali. Apa kabar malam ini? Baik banget. Wajen, apa kabar? Non jauh di sana. Kita beda pulau ya, Wajen. Iya, beda pulau tapi hati kita makin dekat ya. Karena sekarang ada digital yang selalu mendekatkan gitu ya kan. Nah, Wajen. Terbang. Dokter Ros luar biasa. Hari ini lagi di dokter, lagi bantuin adiknya ya kan. Dok, please, gue bilang. Ya siap. Nah inilah kalau orang smart ini begini nih, siap aja terus gitu ya kan. Dokter, dok, kita ngobrol-ngobrol santai aja Ya, karena ini hari Minggu dok. Orang nggak boleh stres ini kalau hari Minggu. Jadi kita harus ngambil waktu akhir-akhir apa akhir-akhir mereka ya untuk semakin semangat menghadapi Senin besok ya kan gitu. Dok, oke, siap, Wajen. ya dok. Nanti sambil kita jelasin ya perjalanan dokter nih waktu mencapai kepada titik sekarang, kesuksesan sekarang, walaupun nggak mudah pasti banyak jatuh bangunnya gitu. Tapi dok, siapakah dokter ini? Kenapa yang dari seorang dokter ya kan sekolahnya susah dok kalau jadi dokter itu? Saya dulu pengen jadi dokter soalnya, tapi nggak punya duit ya kan waktu itu. Jadi orang tua saya nggak nyekolahin saya dokter gitu. Nah, waktu itu akhirnya ya yang kalau cerita-cerita orang juga nggak pernah kenal dunia luar karena kerjanya belajar terus, nggak kenal siapa-siapa ibaratnya gitu ya, karena ya harus menghitung dan membaca. Itulah kenapa dokter itu ya mahal ya. Ya karena itu tadi, tapi kenapa dok? Udah capek-capek kuliah malah malah terjun jadi entrepreneur bidang lain. Kenapa nih dok? Coba dok dijelasin dok. Ya, selamat malam semuanya. Mau sapa-sapa teman-teman juga yang udah hadir di sini. Ada teman-teman, tapi ya baru masuk ada Pak Charlie nih. Pak Charlie sahabat aku di Remax. Oke. Wow, hai Pak Uh, Charlie. ya, kenapa ya? Ini pertanyaan yang begitu banyak dan setiap ditanya selalu aku jawabnya kenapa ya gitu. Tapi sebenarnya semua itu kembali ke apa ya, tujuan hidup sih, Wajen ya. Jadi ketika saya menjalankan jadi dokter, benar enak banget ya kita bisa nolong banyak orang. Kemudian waktu itu saya jadi karyawan ya, jadi digaji juga ya kan. Tapi memang ketika sebelum saya menikah dan setelah menikah terjadi perbedaan tujuan goals gitu ya. Mungkin karena saya sudah berkeluarga, akhirnya goals utama saya adalah keluarga saya. Nah, berbeda mungkin dari teman-teman dokter yang lain, banyak juga sukses dan bisa time management yang baik antara keluarga dengan karir sebagai dokter. Tapi kebetulan di hidup saya tidak gitu ya. Jadi akhirnya ngarahnya agak berbeda gitu. Mungkin yang lain masih tenang-tenang aja, oke, menjalankan profesinya, tapi saya tidak bisa membagi waktu karena waktu itu anak pertama saya cukup harus membutuhkan perhatian yang lebih. Kemudian lahir anak yang kedua dan itu membutuhkan saya memang harus lebih banyak di rumah gitu. Jadi sebenarnya entrepreneur itu juga terjadi karena aku nggak bilang kecelakaan ya, karena aku selalu berpikir bahwa selamat malam Ibu Menteri Investasi, Ibu Sri Bahlil, kita sapa dulu nih. Ibu Menteri. Senior kita ini yang luar biasa selalu support kita ini. Betul. Ibu Menteri izin cuap-cuap nih di sini di tempatnya Wajen. Kita harus banyak belajar dari Ibu Menteri yang mengantarkan suaminya sampai ke titik seperti ini, luar biasa. Pokoknya benar. Senior kita yang bicara di sini. Betul, siap. Nah, jadi ketika berjalannya waktu, saya melihat memang goal saya dan tujuan saya waktu itu berubah untuk lebih banyak fokus kepada keluarga. Akhirnya saya harus mengorbankan salah satu. Dan kembali bahwa memang saya itu senang sekali untuk bisa berbuat banyak. Senang sekali untuk bisa memberikan impact. Senang sekali kalau saya hidup di dunia ini tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga gimana keberadaan saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Selamat malam, Ibu Menteri. Ya, selalu semangat, betul. Nah,
Jadi ketika pun saya harus di rumah, ya kan, nah akhirnya saya tetap bangkit dan berpikir apa sih, kenapa sih saya ada di sini, kenapa saya hidup gitu ya, kenapa Tuhan berkahi saya dengan titel saya sebagai dokter, dengan panca indera saya lengkap, saya bisa membaca, saya bisa mendengar banyak informasi, apa sih yang saya bisa buat orang banyak gitu. Nah, by the time salah satunya adalah properti. Begitu Wajen, singkat cerita dan agak kepanjangan mungkin gitu. Nggak apa-apa, memang harus panjang-panjang kan, kita punya waktu sejam Kak di sini. Oh siap, iya. Jadi seperti itu Wajen. Jadi menurut saya dan kita tahu Nabi Muhammad itu juga adalah seorang pedagang, gitu ya, seorang entrepreneur. Jadi sebagai apa panutan kita Rasul, ketika saya memutuskan menjadi entrepreneur itu tidak berpikir dua kali karena saya berpikir bahwa wah Rasul kita pun melakukan ini pasti oke banget nih gitu. Jadi ya udah akhirnya saya benar-benar insya Allah 1000% passion saya untuk entrepreneur begitu Wajen. Luar biasa. Tapi gini dok, itu kan proses perpindahannya itu kan pasti nggak mudah ya dok. Maksudnya dari yang biasanya, mohon maaf ya dok ya, katanya dokter tuh ansos ya katanya ya, karena hidupnya cuma di buku, melihat buku, belajar lagi sesuatu yang baru, dan kemudian itu kenapa tiba-tiba bisa begitu masuk dalam dunia, maaf ya kalau kita bergaul itu kan namanya dunia marketing atau dunia komunikasi ya berarti kan. Jadi kita harus, kalau kita banyak bergaul sama orang ya cocok memang sama yang sekarang bisnis entrepreneur yang dokter geluti gitu ya. Itu maksud saya kok bisa, bagaimana menyesuaikannya gitu dok? Oke, memang benar ya. Dulu tuh namanya kita kuliah kedokteran, saya kuliah kedokteran dari Universitas Pajajaran. Jadi memang saya cukup bangga karena waktu itu lulus PTN berarti kan ya. Jadi saya senang banget dan orang kebetulan memang kalau ditanya apakah perlu perjuangan, ya karena orang tua saya sendiri juga cukup memberikan penolakan ya gitu. Jadi saya ingat banget ke abang saya itu dikirim ke luar negeri dan terjadinya pada saat krisis, terus habis itu berapa tahun kemudian krisis moneter Wajen. Jadi memang situasi keuangan langsung goyang. Papa mama saya cuma bilang, Ros, banyak berdoa ya, kita benar-benar berharap kamu bisa masuk negeri karena kita nggak mungkin pulangin abang, kita pengen banget abang tetap lulus di sana, dan satu-satunya cara adalah kamu harus masuk negeri karena keuangan kita goyang. Jadi itu benar-benar saya benar-benar gitu kan. Jadi dengan masuk negeri dan kita pengen ada darah dokter nih di marga kita katanya gitu. Wah banyak sekali beban saya gitu ya, jadi banyak dokter harus masuk negeri kan. Jadi akhirnya saya pilih negeri dan ketika lulus itu saya melihat untuk pertama kalinya raut muka orang tua saya itu yang begitu sepertinya aku senang banget, mereka bangga banget gitu ya dengan hal itu. Nah makanya ketika aku melakukan perpindahan dari dokter menjadi bidang lain, memang akhirnya mereka adalah orang yang pertama dan kedua, which is papa dan mama, yang melakukan penolakan gitu, karena dianggapnya kamu juga belajar juga susah, terus juga susah untuk lulus jadi dokter dengan on time gitu ya kan, tidak ada delay gitu. Nah, kenapa kamu melakukan seperti ini? Nah, saya pikir manusia itu akan melakukan survival, ya. Mereka akan melakukan ibaratnya kalau kita dapat masalah itu kan sebenarnya ada 3 posisi. Kita akan diam, kita akan melawan, atau kita diam melawan, atau kita akan fight back. Artinya memang sebenarnya manusia itu diciptakan untuk melakukan survival gitu. Jadi apapun kondisinya, dengan kita memiliki panca indera yang lengkap, dengan kondisi otak yang luar biasa, banyak space-nya katanya ya teorinya gitu. Jadi artinya sebenarnya kondisi apapun gitu ya, sebenarnya kita bisa survive kalau kita mau gitu. Nah, jadi dari yang kita biasa kerja kalau di rumah sakit itu kan SOP-nya ya kan, standar prosedurnya mesti jelas, sudah tahu kerjaannya apa, dan kita ketika pasien masuk beda ya dengan kita entrepreneur yang harus selamat siang Bapak, Ibu, aku bisa bantu apa nih properti, beda dong dengan kita yang duduk, oke, apa keluhannya misalnya gitu ya. Jadi kita nggak beda positioning gitu ya. Jadi marketing itu kan kita benar-benar harus bisa mengambil hak, sedangkan bukan lagi smile dan lain sebagainya ya.
Betul banget gitu. Apapun kondisi bete kita, kalau kita bete jadi dokter ya, oke, itu bisa mempengaruhi. Tapi kan people tetap masuk karena mereka butuh bantuan beda loh. Kalau kita bete, kita ketemu klien, ya udah dia pergi dia cari agent lain, dia cari broker lain, wah bahaya, ya kan? Wah bahaya ini. Nah, tapi Nggak masuk cuan. benar, nah bisa nggak closing Jen, gitu kan? Nah akhirnya ya Iya. betul, akhirnya mesti melakukan survival itu. Nah, kembali lagi ke mindset, kembali lagi ke goal. Goal apa sih sebenarnya the biggest goal buat kita yang membuat kita terus bisa bangun pagi dan bergerak gitu. Nah, kalau saya cuma mikir, jujur, saya punya anak, Tuhan kasih saya amanah dititipkan anak 2 gitu ya, alhamdulillah. Terus ya pikiran saya oke, nggak, saya cukup beruntung, saya bisa dianugerahi anak, ada suami gitu ya. Ya saya mikir ini adalah goal terbesar saya adalah mereka gitu. Tapi di satu sisi kita ini hidup kan nggak cuma sebagai makhluk Tuhan, tapi juga makhluk sosial gitu. Wah, saya harus bisa berfungsi untuk nggak cuma keluarga, tapi lingkungan, kemudian masyarakat gitu. Nah, akhirnya saya di situ ditempa. Gimana caranya menjadi entrepreneur? Baca buku, persis seperti Wajen bilang. Kemudian cari mentor, ya kan? Nah, dulu itu kan kita mengenal mentor gitu ya. Kalau sekarang udah ada namanya coaching, ya kan? Bingung-bingung kita ikut coach dulu deh gitu ya, ikut coaching dulu. Ya, gitu. Google Jadi banyak di Google ya. Kalau dulu susah gratis ya, lagi. kan? Betul. Kalau dulu gratis lagi, sekarang betul. Buka YouTube, gimana judulnya, gimana caranya membuat mindset yang tepat biar bangun tidur. Oh, banyak banget itu YouTube-nya gitu. Kalau dulu pastor kepepet kayaknya ya. Apa namanya, aku resign jadi satu, ya kan? Nah, jadi akhirnya survivalnya itu bergerak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, nggak gampang Wajen keluar dari zona nyaman, ketemu sama orang yang mungkin melihat kita sebelah mata. Emang siapa saya gitu ya? Baru masuk dunia broker, orang pintar ini ya. Sudah banyak siapa saya gitu. Tapi ya itu kayak berjuang gitu ya, berjuang dari mindset dan goal yang kita udah bentuk. Jadi saya melihatnya ketika memang kita tidak punya the big goal gitu ya, kamu tuh ngapain? Memang nggak bergerak juga gitu, kayak ya udah gitu, bangun tidur mau bangun siang ya whatever gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, oke, gue ini hidup di sini di dunia ini untuk ini gitu loh, dan gue cuma mikir kenapa nggak bisa sih gitu, ya udah. Itu kayak go with the flow aja gitu loh Wajen. It's not easy. Banyak yang lebih hebat dari saya, banyak yang lebih maju, termasuk Wajen juga merupakan panutan buat saya gitu ya. Tapi karena saya disuruh sharing, nah ya. Ini padahal kita ini belajar juga dari kakak Ros ini. Begindang, Wajen begindang. Luar biasa ya. Jadi memang benar ya, Dok ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang dulu itu nggak gampang seperti sekarang. Sekarang apa-apa aja, misalnya contoh kita nggak ngerti satu arti, kita tinggal Google aja keluar. Kita mau cari pengajaran gratis yang nggak perlu ngeluarin duit, itu tinggal cari di YouTube gitu. Jadi orang sekarang nggak sukses itu bodoh banget dah. Kenapa? Kalau dulu, iya loh. Kalau zaman dulu ceritanya Dokter Ros tadi ya, zaman dulu itu Dok, saya sendiri tuh punya pengalaman. Pengalaman saya tuh waktu itu nggak punya duit buat beli buku. Saya kerjanya pergi ke Gramedia karena sebelah rumah saya tuh Gramedia. Ya saya baca sampai puas di sana, baru saya pulang ke rumah. Kadang-kadang pernah ada cerita, saya tuh sampai belum selesai baca, saya robek buku itu loh. Saya bawa pulang ke jahatnya saya itu, saya minta maaf ya Allah. Nah, kira-kira ada cerita lucu nggak Dok? Zaman-zaman waktu dulu. Maksudnya kan dokter kan ya yang seperti aku bilang ya, dokter ansos tiba-tiba harus beralih profesi gitu menjadi seorang yang supel, terus ketemu orang, dan kemudian nggak kira-kira sekarang jadi pimpinan di Remax yang dimana bermacam orang datang gitu dalam kehidupan, mengupgrade atau mengkondisikan situasi itu. Pernah ada cerita lucu nggak di situ tuh? Gimana Dok? Kayak jujur ya, nggak lucu kalau ceritanya. Jujur nggak lucu gitu. Maksudnya jujur ya, itu
itu kan nggak mudah ya melakukan itu. Pertama, ketika kita masuk komunitas yang baru, orang tahu background kita bukan seorang marketing gitu. Masuk ke kantor dipandang sebelah mata ya, duduk paling pojok, ya kan? Terus kalau maksudnya gini, kita bukan siapa-siapa terus masuk ke komunitas baru gitu ya. Kayaknya ngelihat aja juga enggak gitu. Sampai saya mikir sendiri gitu. Bener gak sih aku ada di sini gitu. Terus balik lagi, Ros, lu tuh emang mau ngapain di sini? Oh iya kan, aku pengen bisa bantu lumbung di rumah aku, tapi aku tuh juga butuh banget untuk kalau misalnya nanti jam 2 kalau anakku nangis atau gimana, aku harus cepet-cepet pulang gitu. Terus kalau misalnya aku harus bawa dia, aku waktu itu kan sempat juga nggak ada mbak, ya kan. Jadi kadang-kadang aku bawa untuk kerja viewing sama klien lagi di notaris, aku dudukin di stroller, baik-baik ya nak ya gitu. Mama di dalam tuh, mama di dalam, aku inget banget tuh. Kadang-kadang kalau ketemu klien jam 2, anak aku mesti makan setengah 1, aku pulang dulu, aku suapin dulu. Ya aku suapin, dia lari lagi untuk ke klien. Kayak gitu. Jadi yang begitu-gitu saya pikir ya kalau sekarang mungkin menjadi lucu, tapi pada saat dulu ngelakuin itu dengan keringat segala macam di saat ya jadi gini bisa gini ya Jen. Iya jam 2 kan di lokasi. Abis itu oke, udah. Maksudnya habisin makanannya dia. Habis itu, ya kok Pak, iya, oke. Ya selamat siang jebret, habisin ya. Mama mau ketemu klien, ayo dong habis. Gue tetap harus jaga dia sehat gitu. Dan karena kan kalau ya biasa lah, belum tentu mbaknya sabar kan gitu. Nah, betul. tapi ada satu cerita yang aku nggak pernah lupa adalah ketika ada bagian di mana ada sebuah kantor nyuruh aku jadi pimpinan waktu itu sebelum aku buka kantor ya gitu. Dan aku tidak terbiasa untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Di mana harus ngumpulin marketing, di mana harus ngumpulin orang-orang untuk join gitu ya. Apa yang terjadi? Sampai suamiku bilang, setiap pagi aku ngumpulin rambut kamu segepak, dia bilang gitu. Kamu tidak pernah tidur, aku tahu kamu nggak tidur, kamu gelisah, jerawat di mana-mana. Apa yang bikin stres gitu? Ya aku disuruh ini, aku. Jadi itu kayak jujur sih itu, aku cuma mikir dalam hati aku ya. Tuhan itu Allah kasih aku amanat untuk jadi pemimpin. Pikiran aku cuma 2. Kalau ibarat kamu ada di tengah-tengah, putihnya di kiri, hitamnya di kanan. Kamu tuh pilihannya cuma 2 gitu. Jadi antara kamu mau ambil, kamu menjadi lebih baik dalam waktu 1 bulan atau 3 minggu, atau kamu tenang-tenang aja, ya udah lu jangan ngarep. Dan di saat itu aku cuma mikir, gila, gue dikasih kepercayaan. Setiap hari aku udah pegang duit kan, aku udah ada uang lah. Setiap hari beli 1 buku ke Gramet. Cepet ini kok nggak habis ya buku ya. Gak tidur, oke, aku harus target satu setengah hari 1 buku. Oke, aku udah ngerti, oh jadi pemimpin tuh gak gampang ya, taruh buku. Aku masih gak ngerti, masih dihina orang, diomongin orang, emang bisa ya, siapa sih si Rosi itu gak penting banget sih, banyak lah wajen, ya kan kita paksa semua dunia saya gitu ya, penting banget gitu. Terus pernah diomongin, kenapa dia jadi pemimpin? Jangan-jangan, itulah pengalaman sedih perempuan itu, suka begitu ya orang terhadap kita ya. Kita ada di posisi betul. Itu. Iya, dalam hati gue, emangnya lu gak lihat ya, emang body gue kayak apa? Kayaknya ini standar di bawah standar. Gue mau ngapain gitu. Abis itu, tapi ya itulah kan kantor banyak ya, di kantor banyak cabangnya dia kan banyak. Waktu itu di brand lain, jadi cabang lain tuh lebih gimana gitu. Tapi saya cuma mikir, oke, big goal saya ini, terserah orang mau bilang apa, terserah anjing menggonggong, tapi saya tetap berlaru karena saya ada goal. Saya mau nunjukin, oke, lo boleh hina gue, tapi lo lihat by the time lo akan lihat siapa gue. Aku tuh cuma mikir kayak gitu. Jadi itu, setelah 1 minggu saya bisa ngabisin 9 buku. Karena kalau nggak gitu gue bego. Habis itu, karena bego.
itu aja, sumpah aku bisa bego mendadak. Jadi bisa ditanya, oke, dalam sebuah manajemen kita gini. Dia ngomongin apa yang gue tahu? Yang gue tahu gue ngajak klien, lihat rumah closing. Apa sih manajemen? Aduh, gue gak ngerti. Gue ngerti. Akhirnya mesti cari apa sih buku ini. Aduh, dulu kan lebih banyak baca buku ya daripada internet. PDF, mana ada PDF, ya kan? Baca buku. Oh, gitu. Kadang-kadang kalau bukunya kemahalan suka aku broadcast tuh di teman-teman, ada yang punya buku ini nggak minjem dong, bilang. John Maxwell tuh kan bagus banget bukunya, yang tebal-tebal ada mahal. Nyari di Senen. bener. Akhirnya aku pinjem, Jen. Ada ya, aku ke rumah kamu ya, ternyata dia juga suka, aku ya begitulah. Jadi akhirnya kita mau nggak mau kepercayaan diri kita meningkat dengan menambah ilmu. Makanya benar tuh kalau banyak yang suka bilang investasi terbesar adalah investasi dari leher ke atas. Kalau ternyata tuh dengan kita nambah ilmu ya, pada saat meeting nih, wah semua meeting masuklah ya, kita salah satu ada di situ gitu ya. Kita nggak ngerasa bego-bego banget. Kenapa? Karena kita udah baca gitu loh. Ya oke lah, secara praktek mungkin dia lebih tangguh ya. Tapi minimal gue udah baca, gue udah tahu lah itu ngomongin kayak gitu aja. Gak lucu ceritanya, Jen. Gitu. Tapi luar biasa ya, Dok. Maksudnya balik lagi nih, aku tuh sebenarnya agak penasarannya justru di transformasi itu sih, Dok. Maksudnya gue tuh tahu banget dokter itu, maaf ya Dok ya, maaf banget, karena dia itu orang yang pinter, dia juga belajarnya luar biasa, buku segini-gininya, karena pernah mau jadi dokter dong ya kan. Terus kemudian harga apanya per bukunya juga itu ya lumayan lah untuk sebulan, mungkin zaman itu gue sebulan ongkos makan transportasi gitu lah kira-kira, belum itu udah harus dihabisin dengan banyak buku gitu. Artinya memang mereka itu adalah orang-orang cerdas lah, orang yang berhasil menjadi dokter itu orang-orang pilihan, orang cerdas gitu ya menurut saya, karena hidupnya adalah belajar gitu. Nah, orang pintar itu memiliki satu semacam kayak ego sektoral dia ya, maksudnya dia tuh punya semacam kayak merasa bahwa orang lain belum tentu seperti saya, kan pasti gitu ya, karena apa, dia memiliki sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang lain. Kalau marketing mungkin banyak orang ngerti ilmu itu gitu ya kan, tapi seorang dokter atau sebuah profesi tertentu itu hanya orang-orang khusus yang bisa memiliki itu gitu ya kan. Nah, dokter dengan proses menjadi seorang dokter dengan segala kesusahan itu nggak gampang. Terus kemudian ada ego sektoral yang ada dari diri sendiri. Terus kemudian tiba-tiba mau berubah menjadi seorang entrepreneur. Di mana entrepreneur itu, mohon maaf ya, iya Pak, harus ngomongnya baik-baik, ya kan? Iya Pak, maaf Pak, begini Pak, begitu Pak, gitu. Ya kan, nggak gampang. Walaupun memang kata orang jadi marketing tuh gampang, ya. Tapi sebenarnya kalau dijalanin nggak gampang. Gimana kita bisa tetap harus ngejaga attitude kita, kualitas kita gitu ya. Dan orang tetap memandang kita sebagai marketing yang profesional, itu juga suatu beban sebenarnya. Nah, apalagi kita harus bersabar menghadapi orang yang apa sih lo, pengen gue ya gitu kira-kira ya. Nah, maksudku gimana tuh ya dokter bisa memanage ego itu gitu ya, sehingga bisa enjoy menghadapi sekarang ini loh, kondisi. Jadi menang ya, intinya menang menghadapi situasi ya, sehingga menjadi sukses seperti sekarang kan. Itu nggak mudah banget prosesnya gitu. Tuh gimana tuh transformasinya itu ya menjadi seperti itu tuh Dok? Tadi mengeksplorasi bagian putus-putus suaranya Dok. Oke. Halo, tes dengar nggak? Ya, tes ya, dengar Dok. Oke Dok. Oke. Ya, pertanyaannya bagus banget ya Wajen, tapi memang kembali lagi seperti yang aku coba jalanin adalah seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya saya ini mau nyari apa gitu loh. Kalau kita di dokter, ya saya memang seorang dokter, saya membantu orang, saya membantu orang gitu. Tapi ada the biggest atau bigger daripada itu gitu loh. Nah, ketika kita sadar ada sesuatu yang lebih besar daripada itu yang akan membuat kita bergerak gitu. Itu yang membuat kita bisa bertransformasi dengan sendirinya gitu. Ibaratnya mungkin ketika orang tidak bisa berenang
ya, dia tiba-tiba kecemplung di kolam renang, mungkin dalam waktu 1 menit pertama dia akan survive. Kenapa? Dia akan melakukan segala macam cara terus ke atas dan terus ke atas, ya kan? Mungkin kelelahan karena dia skill yang tidak bisa, akhirnya dia kalah, ya kan? Tapi pertama survival itu akan dia lakukan. Ya contohnya kalau misalnya kita ada cicilan aja gitu ya. Ya kita ada cicilan nih, udah mau deadline nih cicilannya gitu. Keluar tuh segala ilmu kepepet, ya kan, kita door to door, kita teleponin klien yang awalnya mungkin pada saat dia nutup telepon kita biarin, kali ini lo nggak boleh nutup telepon, tolong dibaca WhatsApp saya, ini bagus banget barang. Jadi faktor itu gitu. Nah, akhirnya faktor itu yang membuat mau nggak mau itu keluar sendiri wajar. Gitu. Itu keluar sendiri. Jadi tanpa saya sadari gitu ya. Yang awalnya kita biasa duduk tenang, terima pasien, dia dengerin yang kita omongin, oke, jangan lupa ya resep 3x1, kontrol 2 minggu, ya kan, yang ini harus dihabiskan. Dia kan nurut kan sebenarnya, ya kan, kayak dia pasrah banget gitu sama kita. Dia pokoknya dia oke aja lah dengan Dr. Rose gitu ya. Tapi kalau ini kan nggak bisa gitu loh. Ya oke, itu ada coaching beli namanya crisis mindset. Oke, crisis mindset disebutnya. Nah, saya mau coaching beli ya. I'm a coach, tapi aku istilah gini suka juga. Wah, kacau nih. Jadi, nah, artinya gini, saya melihat ada goal yang lebih besar yang ingin saya capai, dan goal itu yang membuat saya mau tidak mau melakukan sesuatu gitu. Sesimpel itu sih, Wajen. Kalau menurut pandangan saya simpel, tapi perubahan itu perlu usaha. Nah, ketika saya melakukan perubahan, misalnya nih ya, let's say, saya telepon ditutup, ya kan? Saya jelasin barang, apa sih? Ya oke, saya nggak mau. Penolakan ya, kalau marketing itu kan penolakan dan penolakan gitu ya. Beda ya, kalau kita praktek tuh ibaratnya pasiennya udah di depan, kita datang dengan jas putih. Ya, dokter udah datang, semuanya udah pada posisi begini, udah dipanggilin tuh. Ya kan? Tapi kalau marketing broker datang, lo mau nawarin gua apa nih? Bener, gak usah jauh-jauh. Giliran kita WhatsApp, halo gitu kan, dia bisa jawab duluan. Waduh, lo mau nawarin gue properti apa, Ros? Elah, kagak gue mau nanya, ini pandemi lo sehat kan, bos? Gue cuma mau nanya gitu doang. Ada nih mindset, tapi nah itu dia kembali lagi gitu loh. Penolakan dan hal-hal seperti itu tidak akan menggoyangkan, karena saya punya sesuatu yang lebih besar daripada itu gitu loh. Karena saya cuma mikir bahwa pertama ketika dari jujur, saya nggak tahu ya ini bisa, nggak tahu ya, saya cuma ngomong apa adanya karena ini diekspor terus. Saya merasa dengan saya berbisnis, saya merasa lebih berkah, Wajen gitu. Itu aja. Saya tidak banyak orang yang ini, karena Wajen nanya ketiga kali ya, jadi akhirnya kata-kata ini akhirnya keluar. Saya biasanya ngomong kayak gini tuh kalau orang udah deket gitu ya, wah luar biasa ini si Wajen nanyanya. Jadi langsung merinding, tau nggak? Langsung merinding, benar-benar. Tapi itu, aku awalnya aku memang selalu orang nanya kebanyakan, tapi aku selalu nggak mau jawab karena akhirnya tuh orang jadi bingung kenapa si Ros ngomongnya gitu. Tapi Wajen, aku percaya, dan ini merupakan Instagram Soul of Speaking ya, namanya juga Soul of Speaking, comes from the soul. Jadi aku harus ngomong bahwa ya memang aku merasa being an entrepreneur dan di properti aku menjadi lebih berkah. Ya kadang-kadang aku tidak bisa bilang mana yang jadi dokter nggak. Aku nggak ngomong begitu ya. Aku bilang lebih berkah gitu. Artinya kadang-kadang kita menilai sesuatu itu kan dari kesehatan ya. Dari kita menilai juga dari uang yang kita terima itu jadi apa sih gitu ya. Terbuang percuma untuk apa, atau memang bisa apa, dia bisa berkembang gitu kan. Kita pakai uang makan ini, kita jajanin anak kita hamburger, mindset nggak gitu ya. Gue tuh sesederhana itu Wajen gitu. Terus gue beli uang nih, punya pegang gitu ya. Mau beli mainan gitu. Aku kadang-kadang ngeliatnya gini, ini mainan tahannya berapa lama nih? Kalau nih mainan tahannya cuma 1 bulan, oke. Berarti nih duit berkali cuma sebulan. Tapi kalau itu mainan tahannya lama, dia bisa membuat anak aku bahagia, atau kadang-kadang bisa membuat itu menjadi lebih kreatif,
atau abis itu membuat suami saya juga lebih senang. Berarti aku cuma ngerasa, oh uang yang aku hasilkan 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, berapa ratus juta. Oh insya Allah jadi berkah ya Ros gitu. Itu aja gitu, sederhana. Dan akhirnya aku jalanin. Luar biasa. Di saat orang paling bisa dia. Di saat ada nggak benar-benar. Jadi di saat orang jarang berpikir ke arah sana gitu, dokter berpikir bahwa ya pendapatan yang dokter terima itu harus berkah. Dan menurut dokter, pemikiran dokter bahwa dengan berentrepreneur itu bekerja sendiri dalam dunia yang sekarang digeluti itu, menurut dokter adalah itu yang membawa keberkahan atau itu yang berkah buat dokter gitu. Dan pasti itu kan nggak mudah ya dok, apalagi dalam kondisi sekarang ya dok. Mohon maaf dok, sekarang ini 2021 kita juga masih ngalamin ujian ya, bukan Indonesia aja tapi dunia gitu. Dok itu kalau mengalami kondisi yang seperti sekarang ini kayaknya sabarnya harus double. Jadi bukan sabar sekedar ditolak orang lagi, tapi sabar lagi menghadapi situasi yang Masya Allah, Allahu Akbar ya sekarang ini ya. Itu gimana ngadepin kondisi? Mungkin teman-teman kebetulan yang join banyak teman-teman properti juga nih ya. Gimana itu menyikapi supaya semangatnya itu terus tetap ada? Terus bagaimana? Ada pengalaman nggak sih tahun ini tuh gimana ngadepin dalam bisnis ini gitu dok? Oke, tahun ini belum lewat ya, tapi memang tahun ini jujur gini, ini menarik sih karena saya punya kantor itu hidupnya sudah hampir 5 tahun gitu ya, dan ketika tahun kemarin terjadi pandemi ya, ketika terjadi COVID-19 itu di bulan Februari Maret itu untuk pertama kalinya dan kita harus lockdown ya kan. Biasa kita melakukan interaksi dan transaksi itu kan orang biasa datang gitu ya, dan kita harus lockdown gitu. Memang itu jujur sebuah tempaan mental ya. Saya lebih ngelihatnya tuh ngelihat ngomong ke diri sendiri, terus lo mau jadi siapa sekarang gitu. Lo mau jadi orang yang bisa tetap berguna buat karyawan lo, atau lo mau menjadi orang yang freeze gitu. Freeze kan juga nggak ada salah gitu. Freeze itu artinya oke, kita lockdown, kita tenang, diam gitu kan, berpikir lebih jernih atau itu juga ya kan. Tapi aku cuma ketika kondisi seperti itu aku cuma ngumpulin tim aku, kumpulin karyawan, aku cuma bilang pilihan kita ada 2. Dan saya tidak bisa bergerak sendiri karena perusahaan ini ada karena kalian gitu loh. Saya juga transaksi uang semua kalian tahu ya kan, karena kalian gitu. Pilihan 2, mari kita putuskan bersama-sama. Nah sekarang mau kita bawa kemana dengan kondisi lockdown? Saya lakukan itu di Zoom. Oke, dengan kondisi lockdown. Oke, saya suruh supervisor saya ngomong, saya suruh senior marketing saya ngomong, saya suruh admin saya ngomong, sampai saya suruh office boy saya juga ngomong. Kita mau ngapain? We are teamwork. Bukan saya yang memutuskan di perusahaan ini, tapi kita semua. Terus semua terdiam gitu, karena kok diserahin ke kita. Terus saya cuma pesan kepada kalian bahwa apapun kondisinya, aku bilang, apapun kondisinya, kita harus tahu tuh ada Allah. Aku bilang. Saya cuma mau pesan itu aja ya guys gitu. Ada Allah yang kita harus percaya dan kita yakini, yang kita lakukan itu adalah benar, sehingga apa yang kita dapatkan adalah halal. Dan kita buat semoga menjadi berkat, nggak cuma buat kita, buat keluarga kalian semua. Tapi menjalankan perusahaan bukan hanya urusan yang di atas, tapi urusan kita semua. Saya bilang, saya ngomong gitu, saya ngomong jelas-jelas aja ke mereka. Jadi decision is you guys, aku bilang. Diam, supervisor ngomong, dia bilang, saya nggak mau dipotong gaji saya. Nggak ada yang ngomong potong gaji kan, saya bilang gitu. Cuma saya tidak mau dipotong gaji. Buat saya masih bisa kerja pakai handphone. Aku bilang, naikin kuota ya Bu selama saya di rumah. Oke, bilang gitu. Terus boleh nggak Bu kalau memang ada klien mendadak kita datang buka kantor? Boleh, aku bilang. Tapi pinter-pinter ya, aku bilang, karena ini kan kondisi pandemi. Kamu juga harus jaga kesehatan. Kita lalui wajar. Februari, Maret, April, Mei. Zoom itu sehari harus ada sekali. Kalian sehat guys, sehat Bu Ros. Oke, masih semangat, masih. Oke, kan dulu sempat ya 2 minggu lockdown, habis itu sempat masuk, habis itu lockdown lagi kan sempat kayak gitu tuh. Saya tanya sama mereka, kalian mau bagaimana? Ayo, saya bilang semangat Bu. Pokoknya kita yakin
usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu saya ingat banget tuh supervisor saya itu. Jadi gimana? Maju terus. Nah, saya bilang ini teamwork. Kalau memang tim bilang maju, berangkat, saya bilang gitu. Saya full support, saya bilang gitu. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, selesai. Kita lalui dengan damai. Lega. Nah, jadi kita lalui dengan damai, semua berakhir bahagia. Tidak sebahagia tahun sebelumnya, tapi kita bersyukur. Kita lewati dengan damai, rezekinya ada aja, mereka tidak ada masalah, terus sampai ada di titik sempat ada yang sakit kan, kena gitu, kita support, kita gantiin kerjaannya dia, kita segala macam. Nah, justru pada saat PPKM level 4 kemarin, jadi setelah tahun kelima saya buka kantor baru di bulan Juni. Nah, pada saat di bulan Juni berdiri, Juli PPKM darurat, cepet tutup. Aduh, tapi udah strong jiwanya ya. Ya, tapi ya itu pede. Jadi kalau kalau tim lama bilang bisa lah Bu, gitu. Karena mereka udah ngelewatin setahun kan, Ibu bisa lah. Ya bisa. Kali ini modal gue gede dalam hatiku. Nah, itu ini tempaan kedua gitu ya. Ya memang jadi entrepreneur tuh kayak apa ya, kayak air gitu ya. Ketemu batu belok, ya kan gitu. Ketemu dinding, ya air gitu ya. Jadi mau nggak mau kita sudah menancapkan diri kita di situ. Kita sudah meyakinkan diri kita bahwa kita komit di properti. Doing business baru 4-5 tahun adalah masih muda, ibarat anak kecil TK juga belum kelar gitu ya. Kita kadang-kadang kalau udah down banget mikirnya adalah Ros, lu ada di sini, banyak orang juga yang lebih susah, lu harus banyak bersyukur gitu kan, masih bisa begini, masih bisa begitu, ayo kita harus bisa lebih bermanfaat. Dan percayalah kepada yang di atas bahwa dia sedang memperhatikan kita. Ya berat, gak ada yang bilang ringan. Wajar, saya pernah jujur di bulan saya iseng buka ruko. Saya iseng banget gitu ya. Maksud saya waktu itu inget banget di ruko di Jakarta Timur ada yang kebakaran, Wajar, gara-gara kelamaan lockdown. Ternyata dia ninggalin gitu, pokoknya kebakaran konslet. Saya takut kan, besoknya saya ke ruko, saya bukalah tuh ruko. Itu buka baru 15 menit, Satpol PP masuk, permisi. Aduh, dalam hati, ya ampun. Allah, kenapa ya Pak? Ibu tahu Pak? Itu, ya ampun, baru 15 menit Wajar. Ya ampun, dalam hatiku. Saya tuh baru buka, sebet, maksudnya biar matahari masuk, saya mau ngecek dapur aman, ya kan. Itu tiba-tiba Satpol PP jebret. Ibu tahu nggak ibu non esensial? Gobrak, saya bilang. Saya jelasin. Saya bilang, Pak, Bapak boleh lihat sampai belakang ke ruko. Nggak ada karyawan. Nggak ada marketing. Ibu ngapain di sini? Pak, 2 hari yang lalu ruko di Duren Sawit ada yang kebakaran. Saya takut. Saya jujur saya takut. Karena ruko saya ini 2 minggu tutup. Aku bilang. Saya pengen lihat entah ada binatang dalam mati. Entah ada apa. Harus lihat dong Pak, saya bilang. Tapi ibu tidak buka kan, Bapak bisa lihat, Bapak tungguin aja di sini deh berjam-jam, saya bilang. Apakah ada karyawan saya masuk gitu. Terus, nah bukanya tuh memang gak lebar, cuma segini doang. Tapi kan orang bisa keluar, namanya Satpol PP ya, wajar lah ya dia mengecek. Tapi memang saya prokes jalan, ya kan. Jadi ada cuci tangan, ada pengecek suhu, kemudian ada kan kalau di Paruko tuh tangan, hand sanitizer, pengecek suhu, kemudian harus ditanya apakah ada demam, nah itu kan prokesnya harus ada tuh, itu memang dari Pemda tuh ada. Lengkap, saya lengkap Wajar. Oh lengkap. Jadi waktu dia lihat, oh dia checklist Wajar, hand sanitizer, pengecek suhu, formulir. Kemudian waktu itu dia lihat cuci tangan ada sabunnya atau enggak, ya kan, biar kakak tuh cuci tangan ada di dalam karena ruko tutup, tapi dia lihat tuh barang ada gitu, semua dia checklist, KTP, ya kan, terus dia cek surat izin saya,
izin, surat izin kantor, surat izin ini segala macam. Akhirnya dia bilang oke, ibu menjalankan protokol kesehatan. Sekarang ini Pak, saya mau tutup. Kita mau tutup terus kita pulang. Jadi saya memang masuk untuk keluar lagi gitu. Saya cuma takut tuh ada kucing mati di dalam. Iya, Tapi iya. memang nggak ada siapa-siapa wajib, nggak ada admin, nggak ada apa gitu. Jadi mereka memang lihat Iya, saya juga bukanya cuma buat masuk, terus saya pulang bareng mereka gitu. Oke Pak, saya iya, juga pengen ngecek nggak ada kompor nyala karena saya ada kompor kan di belakang gitu dan iya. ruko nggak ada yang jaga gitu kan karena kan nggak boleh kan gitu. Terus dan dia cek semua prokes lengkap, tidak ada orang. Akhirnya apa namanya, sejak saat itu saya tahu bahwa memang pemerintah sangat ketat untuk melakukan Prokes. apa namanya penanganan COVID-19 dan itu saya Iya. support banget. Jadi biar kata ada orang yang bilang it's okay, kantor saya sangat ketat wajar. Jadi kalau kita non esensial kita belum buka, kita baru buka kemarin. Kita baru buka kemarin karena non esensial boleh buka 25% gitu. Jadi kebayang ya Wajen, baru buka kantor bulan Juni, bukanya baru kemarin. Coba Wajen Luar jadi kaya. biasa. Luar biasa, luar biasa. Tapi jangan khawatir, Dok, jangan khawatir. Katanya orang yang terus bergerak itu minimal dia itu selangkah lebih banyak daripada orang yang nggak bergerak. Jadi nggak usah Oke, khawatir. oke. Kalau orang yang punya Iya, langkah lebih banyak, otomatis apa? Nyampainya lebih cepat kan, ketimbang orang yang nggak gerak-gerak kan. Nah gitu, amin, luar biasa amin, pasti. amin. Pasti apa namanya, pasti banyak ininya ya, banyak kelebihannya daripada orang-orang yang masih berdiam saja gitu ya kan. Nah, Amin. apa namanya, luar biasa banget cerita dokter ini ya kan. Berarti dokter sudah melalui begitu banyak proses tempaan mental ya, mulai dari Belajar, belajar. berpindahnya ego menjadi yang tinggi mungkin ya karena situasi atau kondisi atau keadaan, kemudian berubah menjadi yang selaras ya, egonya selaras, kemudian karena egonya selaras tuh kemudian bisa menghadapi situasi atau permasalahan atau kondisi bisnis itu dengan baik, terus kemudian diterima dengan lingkungan ya kan. Setelah diterima di lingkungan, masalah datang lagi, pandemi. Dan ternyata Iya, iya, di di awal pandemi itu memang banyak yang berdiam aja, banyak. Saya termasuk iya, orang yang iya. nggak diam. Saya gerak tuh hampir dari ini juga, tadi ada teman saya nih, Bos FM, satu-satunya orang yang kami itu selalu bersama sampai kadang-kadang sampai jam 2 malam ya kan. Demi apa? Mencari Ya. sesuatu apa ini kira-kira yang bisa menghasilkan menghasilkan sesuatu di balik kesulitan saat itu, waktu itu ya, kayak orang kayak orang ini waktu awal-awal pandemi itu kayak orang panik ya, mungkin ya, tepatnya kayak Ya, orang panik banget betul. gitu. Nah, dan itu saya tuh bukan salah-satunya orang yang mengalami kepanikan itu, pasti banyak banget pengusaha-pengusaha yang ngalamin kepanikan itu ya kan. Tapi waktu itu saya ingat tuh, saya datang waktu itu berkunjung ke suaminya Ibu Menteri di Kementerian BKPM, zaman dulu belum jadi kementerian ya waktu itu. Saya, gimana bisnis Adinda katanya kan, ya ini Pak Menteri kebetulan nih begini. Pak Menteri ini ngomong apa, satu, nggak apa-apa, jalan aja terus, gagal jalan, itulah HIPMI kata dia, pengusaha pejuang pengusaha kan. Jadi kamu Iya, kalau jatuh, kamu nggak ibaratnya sekarang tuh bingung mau ngerjain apa, jalan aja, nanti nemuin kok. Kalaupun waktu itu saya sempat ada beberapa urusan bisnis yang saya coba, gagal juga nih bang, Bu Dokter gitu. Jadi oh, ya saya selalu ingat kata-kata itu gitu loh, bahwa nggak apa-apa sih waktu itu kita ngalamin kesusahan, terus kemudian sekarang ketika tahun 2021 kita masih di kondisi pandemi, tapi pikiran kita, jiwa kita, mental kita udah terbiasa, sehingga yang harusnya tadi kita panik sampai dengan tahun ini kita panik, kita udah santai aja gitu. Nah ternyata betul. ketidakpanikan, keikhlasan, terutama yang sekarang lagi dialami oleh dokter gitu ya, pandemi lagi, tutup lagi, padahal baru buka kantor, tapi tidak panik. Nah ternyata yang ketidakpanikan ini justru mendatangkan katanya ya, bukan cuma mendatangkan berkah tuh pastian, rezeki juga ya kan, tadi yang dicari berkah, insya Allah itu bukan cuma datangin berkah, tapi rezeki yang banyak insya Allah dok. Luar biasa banget teman. Mudah-mudahan apa yang kita yang kita bahas ini dapat dijadiin motivasi juga nih buat teman-teman yang nonton kita nih dok ya kan, terutama nanti kan kita juga bakal dimasukin ke YouTube gitu ya.
Nah, itu diputar-putar dan jadi masukan atau referensi buat teman-teman. Tapi ada pesan-pesan nggak, Dok, untuk penutup nih buat teman-teman di rumah ya, kira-kira apa yang harus dihadapi, apalagi seorang wanita ya kan yang berjuang menjadi pembisnis ya di luar sana ya kan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihadapi, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperjuangkan supaya apa cita-cita itu tercapai gitu. Kira-kira silakan untuk sebagai penutup, Dok. Aduh, ini kalau apa yang harus dilakukan banyak sebenarnya. Jadi saya gini, kadang-kadang orang selalu pikir kalau jadi wanita tuh lebih pasrah kali ya atau gimana ya. Tapi kalau buat saya jadi wanita itu kelebihan gitu ya. Kita tuh memiliki banyak kelebihan guys gitu ya. Menurut saya guys lagi ya, Bapak Ibu gitu ya. Karena banyak kelebihan lah gitu. Dengan keunikan kita justru kita bisa masuk ke berbagai macam bisnis atau pekerjaan gitu. Karena kita tuh orangnya termasuk luas sebenarnya ya. Perempuan itu memang dikodratkan menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi juga bisa menjadi karir gitu. Itu memang udah kodratnya. Jadi ibaratnya dari sononya aja sebenarnya kita udah dikodratkan bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Artinya kan sebenarnya kita diberikan kelebihan nih ya kan untuk bisa melakukan survival lebih daripada yang lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya dipergunakan. Artinya perempuan itu memang bisa menjadi lebih baik lah gitu. Tidak ada yang mudah. Artinya berdoa itu kalau menurut saya ya Allah mudah-mudahan dilancarkan dan bila ada kesulitan segera solusinya cepat didapat. Tapi kalau misalnya sesuatu yang mudah, saya pikir ya adalah ya yang kenapa menjadi mudah? Mungkin karena semangat kita gitu. Kenapa menjadi sepertinya keberuntungan? Karena mungkin usaha Anda gitu kan. Jadi sebenarnya beruntung itu sebenarnya hanya tarikannya doang gitu kan. Tapi sebenarnya kalian sudah melakukan sesuatu yang membuat itu menjadi beruntung. Nah, terus kalau saya cuman berpikir adalah find your goal gitu ya. Jadi perempuan itu harus bangkit dan find your goal karena artinya coba berpikir lebih luas bahwa kita tidak hanya bisa berdiri sebagai ibu rumah tangga, tapi kita bisa melakukan jauh lebih besar daripada itu, gitu. Terus yang kedua, pertama itu, yang kedua find your goal adalah kenapa? Karena dengan kamu bisa menemukan goal kamu itu lewat sistem coaching ya. Dengan kamu bisa menemukan goal kamu di situ kamu bisa bangun jam 5 pagi tanpa waker, gitu. Jadi di situ kamu bisa bilang saya hari Sabtu mesti ngapain tanpa ada yang nyuruh. Nah itu berarti kamu udah menemukan, oke, ini goal gue. Nah, itu yang harus ditemukan. Jadi, buat ibu-ibu, temukan goalnya. Nggak mesti ribet-ribet, tapi itu memang harus ditemukan. Kalau kita tidak menemukan, kita hanya tidak produktif. Kita sibuk, tapi tidak produktif, gitu. Dan yang ketiga, the last but not least, saya selalu punya prinsip adalah, today must be better than yesterday. Itu aja wajar. Ini Ibu Menteri, Ibu Menteri. Keren banget, inspire aja Ibu Aini, justru Bu Menteri ya. Saya bangga banget nih Bu Menteri dari pertama sampai akhir mendengarkan celoteh adik-adiknya ya Allah. Padahal Bu Menteri luar biasa banget pengalamannya, luar biasa. Kalau ini Dok dengar cerita Bu Menteri itu sampai amazing gitu, sampai kayak mataku berbinar-binar gitu. Perempuan kuat, perempuan percaya. Ibu rumah tangga yang baik. Sebenarnya bukan rumah tangga, ibu rumah tangga bukan sebenarnya. Benar-benar. Tapi by the way Bu Menteri, by the way aku sekarang pakai sabunnya Bu Menteri loh. Menteri itu ada produk. Kalau Bu Menteri punya produk kecantikan nih, aduh, ini harus. Ada, aku sekarang pakai sabun Bu Menteri. Iya deh, Dok, makasih banyak Dok. Ini masukannya luar biasa. Ya. Artinya memang kita kalau memang mau sukses nggak lupa terus. Kalau aku simpulin nih dari cerita dokter, kita harus nggak lupa selalu berdoa, melakukan kebajikan ya, kebaikan ya kan. Terus sama ya itu tadi doing sesuatu itu dengan cara pola pikir yang smart tadi itu ya, semangat ya kan. Terus kemudian ngerti goalnya itu apa gitu. Luar biasa banget dokter, I love you so much menyelamatkanku hari ini, luar biasa. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya wajar. Saya belajar, wajar adalah panutan aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman,
maaf. Kita juga ada di sini Bu Menteri ya kan. Betul, Ibu Menteri mohon maaf, izin. Iya, siap. Terima kasih Bu. Teman-teman yang udah nonton di sini ya kan, ada apa yang masih setia lah, jangan lupa ya nanti minggu depan jangan nonton lagi. Terutama buat Dokter Ros, terima kasih, sukses terus buat dokter. Insya Allah Allah mudahkan semua kebahagiaan buat dokter, kesuksesan, keberkahan buat dokter. Insya Allah Remax di tangan dokter semakin maju. Amin. Amin ya Allah. Sama-sama. Oh yang ya. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye Ria.